Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster & Bridge Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Sandra Devita Kusumaningsari yang akan membawakan sesi kali ini mengenai semua orang bisa menjadi pemimpin. Menempati posisi kepemimpinan tidak sama dengan memimpin. Anda harus mampu menciptakan sebuah engagement dengan tim, memotivasi dan menginspirasi mereka untuk meningkatkan sense of belonging terhadap tujuan yang ingin dicapai. Tidak hanya menyelesaikan apa yang menjadi job desk Anda. Hal ini yang menjadi beban terberat karena akan menyita waktu yang sama banyaknya dengan pekerjaan Anda. Dalam meningkatkan kapasitas Anda untuk memimpin orang lain, diperlukan kemampuan leadership yang baik. Utamanya kemampuan Anda dalam berpikir dan bertindak. Harus mencerminkan seorang pemimpin yang baik. Selain itu, Anda juga harus memiliki mindset seorang leader yang dapat mempengaruhi semua keputusan strategis. Apakah semua orang bisa menjadi pemimpin? Dan apakah Anda salah satu yang memiliki jiwa leadership yang baik? Di sesi kali ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Junet Adiwibowo. Namun sebelum saya terhubung dengan beliau, saya akan membacakan profil singkatnya terlebih dahulu. Bapak Junet Adiwibowo adalah seorang profesional yang memiliki pengalaman di industri keuangan dan retail selama 27 tahun. Beliau juga merupakan salah satu fasilitator dari Foster & Bridge Indonesia yang memiliki keahlian di bidang bisnis, finance, dan strategic management. Baik, itu tadi adalah profil singkat dari Bapak Junet Adiwibowo. Selanjutnya saya akan terhubung dengan beliau. Halo Pak Junet, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, baik Mbak. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Junet dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami di Foster & Bridge Indonesia. Oke Pak Junet, di perbincangan kali ini kita akan membahas mengenai leadership nih Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa di berbagai perusahaan, mungkin banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa saat kita berada di posisi leader, terkadang kita belum bersikap layaknya seorang leader. Bagaimana menurut pendapat Pak Junet? Terima kasih Mbak. Topik hari ini menarik sekali mengenai leadership. Ini merupakan topik yang dibahas oleh hampir semua akademisi, semua praktisi mengenai leadership ini. Bagaimana yang mengenai pendapat saya untuk leader-leader yang ternyata belum bersikap layaknya seorang leader. Menurut saya bahwa tidak ada orang yang 100% siap menjadi seorang leader ketika dia ditunjuk. Karena menurut saya itu leadership-nya adalah sebuah proses. Jadi saya percaya bahwa pemimpin itu adalah sebuah proses. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita merasa bahwa kayaknya kita belum siap gitu kan. Tapi karena apa? Karena menurut saya leadership itu sepertiga dari leadership itu adalah bakat. Nah, yang mayoritasnya 2/3 itu adalah hasil pembentukan atau hasil proses. Jadi ada yang bilang leadership is made not born gitu kan. Tapi menurut saya leadership itu sepertiganya itu born, 2/3-nya itu made by proses. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Junet. Lalu bagi seorang profesional yang baru nih Pak, yang baru pertama kali menempati posisi kepemimpinan, keterampilan apa yang sebaiknya harus diasah untuk membentuk dirinya menjadi seorang leader yang baik? Menurut saya yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang leader itu adalah keterampilan atau kemauan sebetulnya. Kemauan untuk kemudian menjadi kemampuan, yaitu untuk mendengar dan mengobservasi, mengamati dunia. Karena fungsi leader itu memang pada dasarnya awalnya adalah untuk mendengarkan. Seperti mendengarkan, terus dia juga mengobservasi apa yang terjadi di sekelilingnya. Lalu habis itu dia baru bisa mengeksplor ide ataupun peristiwa secara objektif. Jadi yang pertama-tama itu adalah mendengarkan dan mengobservasi. Sebagaimana kita punya indera, maka kita punya 2 telinga dan 2 mata. Gunanya itu sebenarnya itu untuk mendengarkan serta untuk mengobservasi. Itu adalah yang paling utama yang harus dimiliki. Terima kasih Pak. Lalu mindset seperti apa nih Pak yang harus dimiliki oleh seorang leader?
Sebenarnya kalau ditanya mindsetnya seperti apa, itu banyak Mbak. Seperti harus mau mendengarkan, harus terbuka, harus punya empati, cerdas, menerima perubahan, komunikatif, cari solusi, banyak sekali istilahnya. Tapi menurut saya yang basic itu mindsetnya adalah, dan itu akan menjadi dasar pijakan yang kuat, itu adalah bahwa seorang leader harus percaya bahwa dia itu hanya bisa maju, hanya bisa berkembang, dan hanya bisa berhasil berkat usaha tim. Tim ini bisa bawahan, bisa rekan sejawat, rekan kerja, seperti itu. Bahwa keberhasilan dia itu bukan ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi juga ditentukan oleh keberhasilan tim yang dia miliki. Dan dia juga harus berpikir bahwa dia baru bisa dikatakan berhasil bila pemimpin tersebut mampu mendidik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin dari bawahannya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Junet atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apabila kita menjadi seorang leader nih Pak, berada di posisi dan tim yang benar-benar baru, di mana sebagai pemimpin yang baru kita harus pintar bersikap dan mengambil hati timnya. Apakah ada tips dari Bapak bagaimana harus bersikap agar kita menjadi pemimpin yang mudah diterima dengan baik oleh anggota kita atau bawahan kita? Kalau tips dari saya itu adalah sikap kita harus rendah hati tanpa merendahkan. Karena ada juga orang-orang yang seakan-akan rendah hati tapi sebetulnya merendahkan. Jadi kalau bahasa Jawanya itu lebih mutawakil. Jadi rendah hati tanpa merendahkan, itu penting sekali. Nah, yang kedua, rendah hati tanpa direndahkan. Jadi kita membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Tapi menurut saya adalah sikap yang paling baik adalah kita masuk dengan cara rendah hati. Baik, terima kasih Pak Junet. Namun sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya izin untuk iklan terlebih dahulu ya Pak. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa untuk share ke sahabat profesional lainnya. Terima kasih Pak Junet sudah menunggu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Sebagaimana yang kita tahu nih Pak, bahwa ada sebagian dari kita yang memang terlahir sebagai pemimpin, namun mungkin juga ada yang tidak. Sebenarnya Pak, faktor apa yang menjadikan kita memiliki naluri kepemimpinan secara alamiah? Ya, kalau itu sih sebetulnya tergantung dari cetakan yang kuasa ya. Karena kita nggak bisa milih apakah kita punya kadar naluri kepemimpinan yang tinggi atau rendah seperti itu. Tapi yang pasti begini Mbak, yang pertama adalah setiap orang itu adalah pemimpin. Jadi nggak usah khawatir, kita semua itu adalah pemimpin. Hanya kadarnya saja yang berbeda. Nah, yang kedua, bahwa kepemimpinan itu adalah sepertiga itu dari lahir berbakat, 2/3 itu adalah proses pembelajaran. Jadi kalau kita lemah di sepertiganya, bisa kita kejar di 2/3-nya. Seperti itu Mbak, jadi nggak usah khawatir. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ada nih Pak beberapa kesalahpahaman atau mitos yang terkait bagaimana seharusnya seorang pemimpin. Misalnya untuk menjadi leader harus memiliki sifat yang otoritas, seorang leader harus memiliki karakter yang ekstrovert, sebagai seorang pemimpin harus tahu segalanya, atau seorang pemimpin yang tidak boleh terlihat rentan, dan mungkin masih banyak lagi Pak. Nah, bagaimana pendapat Pak Junet mengenai hal tersebut? Baik Mbak, jadi pemimpin itu harus punya otoritas. Jadi nggak mungkin pemimpin tidak punya otoritas. Pemimpin itu harus punya otoritas. Masalahnya apakah otoritasnya itu bersifat formal, diberikan oleh sebuah organisasi, atau bersifat informal yang diberikan oleh anggotanya. Jadi kita ada lihat ada pemimpin formal, ada pemimpin informal. Jadi kembali lagi pemimpin itu harus punya otoritas. Karena kalau nggak punya otoritas dia jadi bawahan, bukan jadi pemimpin tentunya. Yang kedua adalah kepemimpinan itu multidimensi. Nah, setiap orang itu seperti saya katakan tadi, setiap orang pemimpin. Nah, porsinya ini yang berbeda satu sama lain. Jadi presiden punya porsi kepemimpinan yang berbeda dengan ketua RT, ketua masalahnya seperti itu, atau ketua kelas, ini kan beda pola kepemimpinannya. Posisi dan porsinya juga berbeda. Nah, posisi kepemimpinan ini akan disesuaikan dengan kadarnya. Jadi nggak mungkin saya dengan posisi kepemimpinan saya menjadi presiden, karena memang kadar saya tidak sampai situ. Yang kedua adalah yang penting adalah bahwa kadar kepemimpinan itu nanti akan sesuai dengan sifat dan sikap dari kita sendiri. Jadi
orang yang kadar pemilihan tinggi tentu sifat dan sikapnya itu juga jauh lebih baik daripada yang kepemimpinan-kepemimpinan yang di bawahnya. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa setiap orang itu punya posisi kepemimpinan yang berbeda dan sesuai dengan kadarnya. Tinggal kita mau di mana posisinya. Kita mau melihat kadar kita seperti apa, sehingga kita istilahnya tidak seperti pungguk merindukan rembulan gitu. Kadarnya cuma 6, tapi minta supaya posisinya sebagai pemimpin di level 10 atau 11. Begitu Mbak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita masuk nih Pak ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup di sesi kita kali ini. Pertanyaannya adalah, keterampilan apa nih Pak yang seharusnya dimiliki oleh para sahabat profesional agar bisa menjadi seorang leader yang baik untuk diri sendiri, untuk komunitas, ataupun bagi tim yang dipimpin? Kalau ini kembali lagi seperti pertanyaan sebelumnya, jadi keterampilan yang utama adalah mendengar dan mengobservasi. Ini saya tidak akan putus-putusnya untuk mengingatkan dan menekankan bahwa pemimpin itu harus bisa mendengar dan juga dia harus bisa melakukan observasi, pengamatan, harus melihat ke lapangan. Karena pemimpin itu seringkali dia berada di atas, sehingga apa yang terjadi di lapangan dia nggak tahu sama sekali. Akhirnya dia hanya mendengar dari orang-orang tertentu yang mungkin punya kesadaran atau punya kepentingan tertentu sendiri. Nah, ini yang kita harus jaga sebagai pemimpin. Kita harus bisa mendengarkan langsung, kita bisa melihat langsung, sehingga kita bisa menganalisa, menelaah dengan secara objektif seperti itu, tanpa ada filter ataupun tanpa ada gangguan-gangguan distorsi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Itu menurut saya yang paling utama. Terima kasih banyak Pak Junet atas penjelasannya juga waktunya. Itu tadi adalah pertanyaan penutup di sesi kita kali ini mengenai semua orang bisa menjadi pemimpin. Semoga kita bisa bertemu kembali di sesi Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Salam sehat dan sukses selalu untuk Pak Junet. Dan bagi sahabat profesional yang menonton dan mendengarkan, semoga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Sahabat profesional, jika sahabat profesional menyukai video-video kami, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Juga share ke sahabat profesional lainnya agar bisa merasakan manfaat dari video yang ada di Foster & Bridge Indonesia. Dan jika sahabat profesional ingin memberikan masukan terkait topik atau tema yang akan kita bahas selanjutnya di sesi Connecting Time, silakan berikan masukannya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sampai jumpa kembali di video Connecting Time selanjutnya dengan tema menarik lainnya. Saya Sandra Devita, undur diri, terima kasih dan bye-bye.